Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya sahabat keluarga muslim, kita lanjutkan kembali di segmen terakhir di 60 menit ya terkait dengan gangguan jin. Ya tadi kita telah masuk ke sebab-sebab gangguan jin yang di mana tadi Ustaz? Di susuk ya apa? Ya, susuk. Pegangan ya? Pegangan. Pegangan. Nah, selanjutnya nih apa nih Ustaz bahas? Ya, jadi tadi susuk itu ada termasuk juga ya, dari memanggil jin juga. Jin itu sengaja dimasukkan ke dalam tubuhnya. Karena orang yang belajar kan ingin jin itu masuk ke dalam tubuhnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, yang belajar kita anggap sudah selesai lah kan. Udah panjang kali. Selesai ya. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan kadang jin warisan ini. Jin warisan. Berarti jinnya masih hidup ya Ustaz ya? Jinnya masih hidup, tapi orang yang punya jin itu udah ngewarisin ke meninggal turunannya ya. gitu. Yang punya jin itu udah meninggal. Terkadang dia kan kenapa ada jin warisan? Biasanya orang-orang tua terdahulu dia memiliki pegangan ataupun dulunya pernah belajar yang tadi itu. Jadi dia kadang mengadakan perjanjian dengan si jin tersebut. Oh gitu. Kayak yang di film-film ninja itu ya Ustaz ya, mewariskan binatang buas ke anaknya. Ya, ada yang seperti itu. Dalam Islam kan ada ilmu warisan yang sebenarnya. Tanda kutip. Iya. Jadi dia orang tuanya dulunya pernah belajar yang tadi itu yang kita sebutkan. Kemudian ada perjanjian dengan jinnya. Karena orang tuanya ini sudah sangat kufurnya, sehingga jin itu kadang dia mau sampai menjaga ke anak sampai ke anak cucunya. Kamu nanti kewariskan kayak wasiat lah dia biasanya. Ya. Wariskan jinku ini. Kamu nanti kewariskan ke anak cucuku yang sekian. Kamu harus menjaganya. Jadi nanti dihitungnya terus sama jinnya. Jadi yang tuannya ini manusia. Iya, tuannya ini manusia. Dia sudah belajar, kemudian mengadakan perjanjian dengan jin. Nah, biasanya kalau udah mengadakan perjanjian dengan jin, perjanjiannya sulit dilepas seperti itu. Karena udah ada banyak kayak gitu ya. Banyak yang seperti itu. Gitu ya. Biasa dari orang-orang tuanya. Rata-rata yang dia orang tuanya ini dukun dia yang terkena. Karena dukun ini dia ada perjanjian dengan si jin ini. Ya walaupun kita berbicara dukun yang aslinya lah seperti itu, bukan yang palsunya. Yang palsunya kan kita udah tahu ya, walaupun ya memang dukun yang aslinya pun ya tetap juga dia menggunakan kadang trik-trik untuk menipu si pasiennya. Yang menggandakan uang gitu ya. Iya, menggandakan uang itu kan ada trik-triknya sendiri seperti itu. Nggak pula kita bongkar sih. Nggak apa-apa Ustaz, biar tahu. Awalnya nggak bisa. Alatnya nggak ada ya. Alatnya nggak ada. Untuk evil trick ya. Ya itu tadi. Ustaz, kemana Ustaz? Mana tadi? Yang apa, mewariskan? Iya, jadi dia kadang seperti itu. Jadi anaknya ini kadang nggak tahu apa-apa, dia tiba-tiba sudah bisa mengobati, bisa tiba-tiba nanti dia bisa terbang, dipukul orang nggak mempan, dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba bisa seperti itu. Ini dia namanya jin warisan, apakah jin punya kekuatan super gitu? Iya. Tapi dia biasa kalau yang udah tahu dia punya kekuatan, biasa nanti dia bisa ya mau mengobati orang, kadang malah dibuka praktek tersendiri. Oh gitu. Kayak yang batu ajaib itu Ustaz, yang kalau yang batu ajaib, batu apa itu Ustaz? Ponari itu. Ponari itu ya. Itu dia ada petir menyambar di sebuah kayu atau apa, ada jatuh batu itu diambilnya. Katanya atau? Iya, dari cerita dia seperti itu. Dia gitu. Iya, baru kemudian dipraktekkan, dicelupkan ke air, dia minum sembuh. Rupanya ada orang sakit datang lagi, dipraktekkan lagi, sembuh lagi. Jadi dianggapnya punya karomah anak kecil ini. Oh gitu. Bukan jin gitu Ustaz? Ya? Bukan jin gitu? Ya tetap ada jinnya juga. Jinnya juga kan Ustaz ya? Iya, karena kan nggak mungkin dengan satu batu semuanya bisa sembuh kan, semua penyakit dia sembuh. Dia mau kaya nanti cuman kasih air kecilnya. Air kecil. Iya, seperti itu. Ya, karena yang aneh-aneh kan seperti itulah kan. Yang aneh-aneh padahal dia sendiri pun aduh yakin enggak sekarang. Ya udahlah, karena orang udah datang, ya udahlah gitu lah. Nggak enak nolaknya kan. Kasih aja lah, entah apapun orang apa yang gue bilang ya percaya kan. Karena orang datang udah jauh-jauh tuh, rumahnya itu di puncak gunung dia. Jadi yang datang tuh daknya udah capek jauh-jauh. Orang kampung semua lah saja. Ya, bukan orang kampung lah, orang kota juga. Yang awam begitu ya saja. Orang-orang yang mengaku apalah intelek tapi seperti itulah, kadang masih percaya hal-hal yang memang tidak mungkin terjadi, tapi dia tetap yakini. Namanya kadang orang biasa kalau yang pejabat-pejabat dia ingin jabatannya itu tetap, tidak ada yang menggeser, sehingga dia
pengen nanti terpilih nanti dicaleg lagi gitu pakai ya. jimat dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya berkaitan dengan jin warisan. Tapi kalau yang ponari tadi nggak masuk ke warisan dia. Nggak masuk warisan. Temuan ya Sat ya. Temuan dia. Gitu ya. Bentuk pusakanya ini karena temuan. Tapi kalau yang pegangan tuh Sat. Jin, Ponari iya itu masuk ke pegangan gitu. dia, masuk ke kategori jimat. Karena dia nggak masuk ke badan ya. Ya karena dia sudah jinnya itu udah mau membantu. Udah ada perjanjian duluan ya. Ya kalau untuk perjanjian mungkin nggak ada. Ada modelnya memang nggak ada perjanjian apa-apa. Gitu. Dia modelnya ada yang modelnya mau membantu aja jinnya itu. Tapi kan nggak mungkin orang bisa sembuh hanya dikasih minum air putih sembuh. Ada orang seret rezekinya kasih air putih, kasih air yang dicampur batu tadi bisa lancar rezekinya. Kalau nggak ada bantuan dari jin tersebut. Bantuan Iya. Nah itu kalau jin warisan biasa karena ada dari kakek-kakeknya dulu yang dia mengadakan perjanjian dengan jin, ataupun ada dia karena orang tuanya ini pernah menjadi dukun dan ilmunya ini diwariskan ke anaknya yang keberapa gitu. Karena dia kadang nggak tahu yang punya jin ini kan, orangnya ini kan nggak tahu anak cucunya yang keberapa nanti baru bisa apa kan gitu. Hanya dia nggak tahu berapa nanti cucunya itu yang akan lahir kan gitu. Makanya nanti udah aku wariskan kalau nanti anak cucuku lahir yang kesini kamu jaga terus dia. Ada modelnya seperti itu. Dan dia kalau jin warisan ini biasa agak ketika di ruqyah ini dia agak sulit sedikit. Karena ada kuat dari zaman. Iya, karena sudah ada perjanjian, sudah ada ikatan. Dan orang tuanya itu mau kan gitu, tinggal si anaknya ini yang nggak mau kan gitu. Makanya ada modelnya nanti kayak kontrak gitu ya Sat ya? Iya kontrak. Jadi ada modelnya nanti kalau dia yang jin warisan ini ada nanti istilahnya itu kalau di peruqyah itu biasa nanti pelepas perjanjian lah gitu. Menolak perjanjian dengan jin itu perjanjian apa saja yang dilakukan dengan jin oleh kakek-kakeknya dulu itu diputuskan. Pemutus ikrar seperti itu kan. Ustaz pernah nggak ngeruqyah yang kayak gitu Ustaz? Maksudnya sama ya pernah juga seperti itu. Itu dia biasa butuh berhari-hari, nggak cukup sekali. Kuat dia Ustaz ya? Kuat. Sampai maksudnya terakhir kalau bilang kuat nggak juga. Dia cuman nggak mau keluar gitu aja. Ya. Males ya, nggak kuat. Kalau yang jin warisan ini dia nanti sulitnya itu serupa dengan yang sihir karena sama-sama diikat dia. Nah, inilah dia masuk ke bagian yang ketiga. Tapi dia pun lemah gitu, Zat. Lemah sebetulnya. Tapi dia nggak keluar. Nggak mau. Mana itu, Zat? Lemah tapi nggak mau keluar dia karena tinggal tunggu kalau aja Zat ya. Nanti dia misalnya di sini kena, nanti balik lagi ke sana kena juga sama dukunnya. Jadi di sini kita tekan juga nanti. Kalau peruqyah kan nggak bisa betul-betul kita gorok betul-betul mati atau enggak juga. Enggak juga. Tapi ketika dia nanti balik ke sana itu langsung disiksa oleh dukunnya. Baru makanya dia terpaksa balik lagi lah. Kalau di sini kan siksa orang yang peruqyahnya nggak nampak, kalau peruqyahnya nampak. Karena pun lemah deh. Iya, ini lemah. Dia nggak mau keluar. Kita kalau ada anak kecil kan lemah juga, dia lengket sama kita kan. Iya juga ya. Padahal lemah anak kecil ini kan gitu. Kita tendang-tendang. Balik lagi dia. Balik lagi. Karena di sana kena, dia di sini juga kena seperti itu. Jadi serba salah. Makanya dia kadang lebih milih mati di tangan peruqyah. Ya mungkin mana tahu bisa jadi muslim dia Ustaz. Semoga saja seperti itu. Iya. Nah, itu dia nanti masuk yang ketiga yaitu ada jin kiriman. Jin kiriman ini yang kalau pernah dengar tuh yang kayak terbang gitu Ustaz. Yang nampak cahaya gitu. Cahaya api-api gitu Ustaz. Ya, itu tergantung. Tergantung Ustaz ya. Itu kayak sihir itu Ustaz ya? Ya, kalau dia yang kiriman ini dia masuk ke kategori sihir tadi. Sihir tadi sudah kita sebutkan ada macam-macam yang nanti kita bahas tersendiri ya berkaitan dengan sihir. Tapi kalau sihir biasa dia ada buhul-buhul ya ataupun tali-tali misalnya boneka di situ nanti ada diikat. Dia biasa di situ nanti ditempelkan bagian tubuh dari si pasien ataupun benda-benda yang pernah dipakai oleh pasien, ataupun kalau yang dia misalnya sihirnya sihir mahabbah atau sihir cintaan, biasa nanti di situ ditempelkan di situ sekalian dengan foto si pasien tersebut. Orang yang mau disihir, di situ dia diikat entah dengan ikatan apa. Dengan ikatan biasa kalau nggak benang ikatannya itu kadang rambutnya, entah rambut apa seperti itu. Rupanya kembarannya kena, Rupanya kembarannya kena. Enggak, dia kan ada disebutkan nama. Disebutkan namanya. Iya, makanya untuk yang kita nasihatkan untuk yang suka memajang
fotonya di media sosial. Iya, yang memajang foto di media sosial. Lebih, ya benar-benar. Ya berhati-hatilah. Kalau kita katakan haram sekaligus nanti apa? Bahaya juga ya. Ya berhati-hati. Ya kalau bisa kita simpan lah, memang kita upload di media sosial, tapi kita simpan untuk kita sendiri saja yang bisa melihat. Kan passwordnya cuma kita. Kalau memang katanya untuk kenang-kenangan takut dihapus sama orang, kita simpan saja. Jangan sampai gara-gara orang suka, rupanya orang itu perginya ke dukun. Iya, karena pernah kejadian seperti ini juga di daerah sini juga, bukan daerah kita ini, tapi di sekitar Medan. Dia punya kenalan di Riau. Jadi kenalannya dari Riau di Facebook. Rupanya si laki-laki ini dia menyihir si perempuan ini pakai fotonya yang diambil dari Facebook tersebut. Sudah itu, ya si perempuan ini ya hatinya sudah menggebu-gebu terus kan, ingin jumpa si laki-laki tersebut terus dia. Jadi dilarang sama orang tuanya, tapi dia tetap pergi. Orang tuanya tahu dia pergi ke Riau, dicegatnya lah sampai di Riau itu. Anaknya ini naik bus, orang tuanya biar cepat naik pesawat untuk menyegat si anak perempuan ini. Makanya ya, kalau punya anak perempuan ya hati-hatilah. Ya. Dijaga, karena sekarang ini kan katanya ada istilahnya itu kan cinta ditolak, dukun bertindak. Bahaya. Makanya ya yang suka pajang foto yang nggak ada manfaatnya, ya hati-hati, apalah lebih berhati-hati lagi, atau lebih bagus kita simpan bagus lagi foto profil kita, ya kita isi dengan dakwah-dakwah. Jadi ketika orang melihat foto profil kita, orang terkena dakwah kita gitu, tanpa sengaja kan, seperti itu. Kita dakwah sengaja bisa marah kan, seperti itu. Kita di profil kita tentang dakwah, orang akan kalau dia mendapat hidayah karena profil kita kan, kita mendapatkan apa itu, unta merah kan, harta yang termahal, jadi sebaik-baik manusia. Ataupun ya bisalah upload apa kan jualan kita, jadi biar jualan kita laris seperti itu. Jadi nggak perlu pakai pelaris kan ya. Karena jualan juga ada trik-triknya juga. Karena ada caranya gitu. Semuanya makanya. Semuanya ada caranya. Semuanya ada caranya. Dan caranya halal. Iya, makanya kata apa itu? Kata Imam Syafi'i itu kan, siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, kan seperti itu. Siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu juga. Jadi tidak bisa sembarangan. Semuanya ada ilmunya. Semua ada trik-triknya bagaimana agar berhasil. Iya, benar-benar. Masya Allah. Nah, itu yang berkaitan dengan sihir, ya, ataupun jin kiriman. Jin kiriman, jadi ada orang yang nggak suka, ataupun ada orang yang suka, ya, ada orang yang suka, kemudian dia dikirim kepada orang tersebut. Ya, selanjutnya yang keempat ini jin apa nih? Tempelan. Iya, menempel dia jin itu. Jadi biasa karena kalau yang jin tempelan ini, karena jin itu dia biasa jin jatuh cinta biasanya itu. Jadi dia ada di suatu tempat, ya jin itu melihat orang tersebut, jin ini suka sama orang tersebut. Jadi diganggunya lah terus. Ya, untuk ciri-cirinya nanti kan kita bisa kita bahas nantilah kesempatannya akan datang berkaitan dengan ciri-cirinya. Jadi kalau sebab-sebabnya itu ya, dia karena tempelan ya dalam tubuh orang tersebut, karena dia jin ini suka kepada orang tersebut, ya, ataupun memang jin ini iseng. Nah, juga aja karena jin ini iseng, ya ikut aja. Ada juga yang model seperti itu. Ikut aja dia. Ya kayak manusia kan kadang cuma iseng aja kan, ganggu orang, dicubit-cubitnya orang, ditarik-tarik. Jin juga ada modelnya seperti itu dia. Jadi suka iseng juga ada jin ini ya. Jadi dia suka iseng ganggu manusia, daripada penampakan seperti itu, nampakan ya seperti kuntilanak ataupun genderuwo ya, kalau yang di daerah apa itu katanya bigu ganjang ya. Bigu ganjang. Bigu ganjang ya jin setan, dia bentuknya besar, sepertinya besar. Oh, mirip gondoro. Ya, hampir-hampir seperti itulah gitu. Kalau kuyang, Sat? Ya? Kuyang? Kalau kuyang beda lagi. Dia yang kepalanya putus. Kepalanya aja sama apa itu orang belajar ilmu hitam atau setan? Iya, biasa orang belajar ilmu hitam. Biasa untuk kekayaan tuh. Kalau yang di Sumatera Barat yang terkenalnya apa itu? Palasik. Iya, palasik ya, serupa makan bayi ya? Iya. Hampir serupa juga dengan kuyang ini. Kuyang pun kan makan bayi juga dia. Makan bayi juga. Terbang gitu. Iya, itu semua jin semua itu yang bermain di situ. Oh gitu. Baik ya, sepertinya waktu kita sudah habis ya, tapi memang penjelasan dari Ustaz tadi itu menambah keingintahuan Ana saat gitu. Tapi ya karena waktunya udah habis ya, jadi iya, memang masih banyak lagi nih. masih banyak ya lagi nanti. Itu luar biasa nih, perlu kita pelajari agar kita tidak
suatu saat nanti nggak menyimpang nantinya ya gitu. Nah baik sahabat keluarga muslim, kita mungkin akhiri dulu ya di episode kali ini ya. Dan terima kasih kepada sahabat keluarga muslim sekalian yang telah menonton ya, mudah-mudahan dapat ilmunya dan jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya untuk saat ini, untuk episode ini ya Ustaz ya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Insyaallah. Waalaikumsalam Ustaz. Insyaallah Ustaz. Tas saya. Tas seperti itu. Masya Allah. Tapi kita lanjutkan lagi ya sahabat kaum muslimin nanti insya Allah di episode selanjutnya. Dan terima kasih banyak, kami sangat berterima kasih banyak kepada sahabat kaum muslim sekalian yang turut menyisihkan donasinya kepada kami agar dakwah Islam terus lancar, terus berkembang di Nusantara. Dan kami berterima kasih juga kepada seluruh kru beserta media dan sebagainya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Haikal Rizky Nugraha pamit undur diri di hadapan Anda dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.